Kemudian di sini kalau diklik tanda panah kecil, maka akan keluar list-list yang bisa kita klik. I ini izin, S ini sakit, dan C adalah cabut. Membuat total kehadiran di sini dia sudah otomatis membuat total kehadiran ataupun berapa jumlah alfa, izin, sakit, dan cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya cara membuat absensi otomatis atau presensi otomatis. Nah, di sini ada 6 langkah ya. Yang pertama, membuat list. Yang kedua, membuat total kehadiran. Yang ketiga, menghilangkan angka 0 pada rumus. Yang keempat, membuat warna pada simbol A, I, S, dan C. A ini adalah alfa, I ini izin, S ini sakit, dan C adalah cabut. Nah, kemudian membuat highlight ataupun penunjuk kolom pada baris. Yang keenam, mengunci rumus dan menyembunyikan rumus. Oke, kita masuk ke lembarnya. Membuat list itu seperti apa? Seperti ini ya. Nah, di sini kita klik. Kemudian di sini kalau diklik tanda panah kecil, maka akan keluar list-list yang bisa kita klik sesuai dengan kehadiran anak-anak ataupun peserta didik. Jika saya buat H, maka di sini otomatis hanya ada 6 kali ya. 1 2 3 4 5 6 dan otomatis dia berwarna putih. Kemudian kalau saya buat di sini A, kemudian saya pindahkan di sini, otomatis dia berwarna merah sesuai dengan data yang ada di sebelah kanan. Kemudian membuat total kehadiran di sini dia sudah otomatis membuat total kehadiran ataupun berapa jumlah alfa, izin, sakit, dan cabut. Kemudian menghilangkan angka 0 pada rumus. Nah, di sini adalah format rumus, namun rumusnya sudah tidak terlihat ya. Sudah tidak terlihat di sini nolnya. Kemudian membuat warna pada simbol ini ya. Kita akan mencoba membuat simbol ini ataupun tulisan-tulisan ini berwarna. Contoh di sini saya klik I ataupun izin, saya pindahkan kursornya, maka otomatis berwarna kuning. Dan seterusnya C adalah berwarna hitam. Kemudian lanjut membuat highlight. Highlight itu seperti ini teman-teman. Jika saya klik ke arah sini, maka otomatis kolom dan baris terseleksi langsung ya. Nah, seperti ini. Ini berfungsi sekali jika teman-teman memiliki jumlah siswa yang banyak. Contohnya seperti ini. Nah, ini datanya banyak sekali ya. Contohnya ini. Kita ingin melihat si ini banyak sekali alfanya, contoh ya. Ini siapa orangnya? Kita bisa lihat di sini. Ini dia nama anaknya. Ini adalah contoh ya. Kemudian di sini banyak sekali alfa dan izinnya ya. Sorry, ini alfanya, alfa. Ini banyak sekali. Siapa nama anaknya? Nah, ini dia. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengunci rumus dan menyembunyikan rumus ya. Jadi di sini rumusnya sudah tidak terlihat ya teman-teman. Nah, ini saya klik di sini. Rumus yang di sini sudah tidak terlihat. Kemudian rumus ini tidak bisa diotak-atik ya. Contoh saya ketikkan di sini angka 5. Nah, tidak bisa ya. Yang bisa itu pada barisan ini sesuai dengan list yang kita buat tadi. Contoh di sini saya klik H, enter, mau dia. Y tidak bisa. Jadi yang bisa diklik hanyalah huruf yang ada pada list ini. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik teman-teman, langkah pertama tentu teman-teman harus membuat identitas, kemudian buat kolom seperti ini atau kolom sesuai dengan jam masuknya teman-teman. Ada yang sekali seminggu, ada yang 2 kali seminggu. Nah, saya contohkan di sini yang 1 kali seminggu. Dalam 1 minggu itu ada 6 jam pelajaran. Oke. Yang pertama kita blok dulu mulai dari minggu ke-1 sampai ke minggu 19. Nah, sejajar dengan nama siswanya. Kita blok sampai ke bawah. Oke. Kemudian pergi ke menu data. Ini data. Kemudian teman-teman cari di situ data validation. Nah, ini tergantung dari Excel teman-teman.
di mana posisinya. Kemudian teman-teman klik list ya. Nah, di sini teman-teman ketikkan hadir, koma, khusus di laptop saya tidak menggunakan koma tetapi titik koma seperti ini. Kemudian alpha, kemudian titik koma lagi, izin, I, kemudian titik koma, S, titik koma lagi, C. Nah, tulisan yang ada di sini harus sama tulisan yang ada di total kehadiran ini ya. Kalau teman-teman buat di sini tulisannya hadir atau HADIR, berarti di sini tulisannya adalah HADIR. Begitu seterusnya. Nah, ini sudah oke, kemudian kita oke kan. Nah, secara otomatis ini sudah terlist ya. Nah, ini alpha, ini hadir. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua adalah membuat total kehadiran yang ada di sini. Baik, pada langkah berikutnya kita akan memasukkan rumus pada bagian total kehadiran. Caranya adalah tekan sama dengan, kemudian COUNTIF, setelah itu buka kurung, kemudian kita blok dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Setelah itu tekan F4 sebanyak 3 kali. Kalau teman-teman menggunakan laptop, tekan tahan tombol Fn, tekan F4 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ini bertujuan untuk mengunci kolom. Kemudian tambahkan koma. Kalau di laptop saya ini menggunakan tanda titik koma, seperti ini. Nah, setelah itu, seleksi kolom H, yang ini, untuk bagian ranknya. Oke, jika sudah, tekan F4 lagi sebanyak 2 kali. 1, 2. Jika sudah, kita tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah terdata hanya 1 kali. Kemudian kita tarik rumusnya ke kanan, lepas, kemudian tarik ke bawah. Nah, di sini sudah terdata alfanya 1 kali, hadirnya juga 1 kali. Kemudian saya coba di sini untuk membuat cabut, kemudian enter. Maka di sini sudah terdata cabutnya 1 kali. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut langkah berikut, yaitu menghilangkan angka 0 pada rumus ini. Oke, caranya adalah blok semua rumus ini, kemudian klik kanan, ambil format cell, kemudian teman-teman pergi ke bagian nomor ya, kemudian ambil custom. Nah, pada bagian 0 kita klik ya, kita masukkan rumusnya 0 titik koma min 0 titik koma tanda petik 2 kali, kemudian oke. Nah, secara otomatis angka 0 ataupun rumusnya tadi sudah tidak terlihat lagi ya. Jadi yang di sini yang ditampilkan hanyalah angka lebih dari 0. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat alfa ini sesuai dengan alfa yang ada di total kehadiran. Di sini berwarna merah, tulisannya putih, kemudian izinnya berwarna kuning, tulisannya berwarna hitam. Caranya kita blok dari awal hingga akhir. Kemudian kita pergi ke menu home, kita klik conditional formatting, kemudian ambil new rule, kemudian ambil format only cell ini, kemudian pergi ke bagian bawah, cell value ini kita ganti dengan specific text. Oke, kemudian bagian containing ini kita ganti dengan beginning with. Oke, jika sudah, ketikkan di sini huruf H sesuai dengan ada di sini dulu ya. Huruf H, H besar. Nah, kemudian kita oke. Jadi secara otomatis huruf H nanti dia akan berwarna putih ya.
Nah, lanjut kita lakukan langkah yang berikutnya. Caranya sama. Klik conditional formatting, kemudian new rule, kemudian ambil format only, kemudian value ini kita ganti ke specific text. Containing ini diganti dengan beginning with. Kemudian di sini kita ketikkan huruf A besar. Nah, kemudian pada bagian format, fontnya kita ganti berwarna putih. Kemudian fill kita buat berwarna merah. Kemudian OK. Nah, ini sudah sama previewnya dengan yang di sini. OK. Secara otomatis di sini berwarna merah dan tulisannya berwarna putih. Jangan diganggu dulu, biarkan saja. Kemudian kita lanjut lagi, conditional formatting. Kemudian ambil new rule. Kita lakukan langkah yang seperti tadi ya. Diganti dengan beginning with. Kemudian ketikkan di sini huruf I. Kemudian formatnya diganti, fill-nya diganti dengan berwarna kuning. Fontnya tetap berwarna putih. Tetap berwarna hitam ya. Oke. Kemudian oke. Nah, kemudian kita lanjut dengan huruf S. Kalau saya klik di sini huruf I, maka dia akan berwarna kuning. Nah, ini selesai. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat highlight ya. Kalau di sini dia tidak ada warna yang mengikuti dari kursor. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada ya. Nah, lanjut kita akan membuatnya blok dari 1 sampai ke sini. Karena kalau kita klik nanti di sini, maka semuanya akan terdeteksi ya. Oke, kita blok dari angka 1 sampai ke bagian bawah. Kemudian conditional formatting lagi, kemudian new rule. Kemudian ambil formula to determine ini. Kemudian masukkan rumusnya di sini sama dengan sel. Buka kurung, tanda petik, call, tanda petik, tutup kurung, sama dengan kolom, buka kurung, tutup kurung. Nah, kemudian pada bagian format, kita akan buat fill-nya berwarna pink ya. Nah, kalau ingin mencari warna yang lebih banyak, ambil more color. Nah, ambil di sini berwarna pink, contohnya ini. Kemudian oke. Atau jika ingin sama antara baris dan kolom, kita ambil di sini, kita kopikan kodenya. Ctrl C, oke ya. Kemudian oke. Di sini oke. Nah, pada bagian kolom sudah ada. Tapi jangan diganggu dulu, jangan diklik dulu. Kita akan tambah satu lagi. Klik conditional formatting, new rule. Kita ambil lagi yang ini. Kemudian kita masukkan untuk bagian row. Jadi rumusnya sama dengan sel, buka kurung, tanda petik row, tanda petik tutup kurung, sama dengan row, buka kurung, tutup kurung. Nah, bagian format, kita klik more color, kemudian custom. Di sini kita blok, kemudian Ctrl V. Jadi dia nanti akan sama berwarna kuning. Kemudian oke. Kemudian oke lagi. Nah, kalau diklik di sini, dia tidak akan ngikut. Dia bisa ngikut kalau kita tekan tahan Fn dan F9. Nah, ini secara manual nih teman-teman. Nah, sekarang kita akan menjadikan dia otomatis. Kalau diklik di sini, dia langsung ngikut ke bagian yang akan diklik. Caranya klik kanan pada set, kemudian ambil view code. Nah, di sini kita ganti dengan workset. Nah, kita ketikkan di situ application titik calculate. Nah, itu dia. Kemudian kita close.
close lagi. Kita coba ya. Nah, dia sudah mengikuti kehendak kita ya. Oke, langkah terakhir adalah kita akan mengunci rumus ini supaya jangan diganggu-ganggu ya. Nah, ini contoh saya delete, mau dia di delete, kemudian saya kembalikan lagi, Ctrl Z. Nah, jadi ini akan kita kunci, jadi kita tidak bisa merubah-rubah yang di sini, karena ini rumusnya. Oke, jadi untuk mengunci rumus itu, kita harus blok semuanya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, klik di sini, atau bisa dengan cara Ctrl A, sekali lagi Ctrl A, nah 2 kali Ctrl A nya, kemudian klik kanan, kemudian ambil format cell, kita pergi ke protection, locketnya kita buang, centangnya kita buang semuanya, kemudian oke. Oke, nah langkah berikutnya, kita hanya ngeblok pada bagian mana yang tidak boleh diganggu. Contohnya bagian total kehadiran kita blok sampai ke bawah. Oke. Kemudian kita klik kanan, ambil lagi format cell. Kemudian ini kita centang keduanya. Kita kunci dan kita sembunyikan formula ataupun rumusnya. Oke. Setelah itu di-oke-kan. Nah, ini belum berfungsi lagi teman-teman. Belum berfungsi. Jadi untuk membuat dia berfungsi, kita pergi ke menu review. Ya, kemudian protect set ini kita aktifkan. Nah, di sini dia minta password, boleh kita masukkan password, boleh tidak. Kalau saya ingin masukkan password dengan 1 huruf pun boleh. Oke, 1. Dia minta ulang lagi, ketikkan angka 1. Oke. Nah, otomatis di sini tidak bisa diklik. Ini saya contohkan, menekan huruf Y, tidak bisa. Di sini juga demikian, U juga tidak bisa. Nah, pada bagian ini juga demikian, saya ketikkan huruf T, tidak bisa. Yang bisa hanyalah huruf H. Oh, sorry, dia huruf H-nya huruf besar ya. Huruf H bisa, kemudian A bisa, kemudian I bisa, S bisa. Intinya segala yang sudah kita buat list yang ada di sini tadi, itu yang bisa diklik. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh untuk mempermudah pekerjaan kita dalam membuat presensi siswa-siswa kita. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman berkreasi sendiri ya, sesuai dengan jam belajarnya teman-teman, jam mengajarnya teman-teman, untuk membuat absensi seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jika video ini membantu, silahkan teman-teman klik like, share, dan komen. Terlebih-lebih lagi subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.